zaman berhenti dan tak dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menggap dan terkubur, namun kasihnya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah di hadapan Nya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Efesus 4 ayatnya yang ke-32 menyatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi penuhku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapannya. Tuhan, inilah pengakuan dosa yang kami hantarkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berdebar dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak membimbingku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakku, marilah ya Tuhan pimpin anakku. Bagi setiap kita yang telah mengakui kesalahan dan pelanggaran kita dan datang kepadanya, Tuhan menyatakan berita anugerah-Nya. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Mazmur 85 ayatnya yang ketiga. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah
Mari saudara kita satu dalam doa. Bapa, bersabdalah bagi setiap kami rindu mendengar suara Tuhan. Tolonglah kami mengerti, memahami, dan mengerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sesehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sabda Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 35 yang menyatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah pengampunan, memulihkan semua. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami peristiwa tidak diampuni? Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan suatu kesalahan, lalu kemudian Bapak Ibu sungguh-sungguh meminta maaf, meminta pengampunan dari orang yang kepada yang kita bersalah, pernahkah kita tidak diampuni? Pernahkah kita tidak dimaafkan? Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Apakah perasaan yang muncul ada rasa yang berat di dalam hati kita? Rasanya ingin bertemu dengan orang itu, sungguh-sungguh memohon pengampunan darinya, kemudian tetap ditolak. Kemudian apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Nah, tentu Bapak Ibu Saudara rasanya tidak enak ya, karena kita ingin menjalani hidup ini dengan tenang, dengan lega, dengan plong gitu ya. Namun kadang-kadang Bapak Ibu tidak terelakkan ketika mungkin ada 1-2 kali di dalam hidup ini kita menjalani kehidupan yang pengampunan itu tidak juga kita dapatkan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dimaafkan, sudah diampuni, namun rasanya diri ini masih merasa berbeban berat, rasanya masih ada yang ganjil. Kenapa? Karena kita sendiri belum mengampuni perbuatan kita di masa lalu itu. Jadi masih kita ingat, masih kita sesali, masih kita menjadi beban dalam hidup kita, padahal orang yang bersangkutan sudah memaafkan kita. Itu berarti diri kita belum memaafkan diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, perumpamaannya
kesalahan yang harus diampuni itu bagaikan sebuah hutang. Ketika Tuhan Allah kita diumpamakan sebagai seorang raja dan kita adalah hambanya. Nah, kita bagaikan seorang hamba yang sedang berhutang kepada raja ini. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, seorang hamba yang seperti apakah kita? Dikisahkan bagaimana seorang hamba punya hutang sebesar 10.000 talenta. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, 1 talenta itu kira-kira sama dengan 6.000 dinar. Sementara 1 dinar itu adalah upah bagi seorang buruh untuk 1 hari. Berarti kalau 1 talenta itu untuk 6.000 hari. Jadi kalau sebulan itu 30 dinar, setahun 360 dinar. Jadi hutang orang itu kalau 10.000 talenta berarti kira-kira upah selama 150.000 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 150.000 tahun. Mampu nggak Bapak Ibu melunasi hutang sebanyak ini? Ya mungkin diantara kita membayangkan itu orang pakai buat apa ya uang sebanyak itu? 150.000 tahun upah seseorang. Dan tentu saja sang raja ini menyadari kalau segitu banyaknya bagaimana mungkin orang ini bisa melunasi hutangnya itu. Namun yang menarik adalah di ayat ke-26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan mengatakan, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Si hamba ini Bapak Ibu tidak minta dispensasi, tidak minta dihapuskan hutangnya, sebab dia tahu itu adalah sesuatu yang dia harus bayar. Maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi ibaratnya Tuhan kepada kita Bapak Ibu, si manusia ini sadar betul bahwa dia harus menebus kesalahan-kesalahannya. Dia tidak memohon pengampunan dari Tuhan. Dia yakin untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Namun Tuhan yang baik ini, sang raja ini, memutuskan karena belas kasihannya untuk menghapuskan segala hutang-hutangnya, yang sampai kapanpun tentu si hamba ini tidak akan mampu membayar kembali setiap hutang-hutang itu. Nah, bukankah ini peristiwa yang luar biasa ya Bapak Ibu ya, kalau kita mendapatkan anugerah yang begini, kalau kita mendapatkan 150.000 tahun upah, dan itu hutang kita dihapuskan sebesar itu, sukacitanya seperti apa ya? Saya nggak bisa membayangkan. Nah, setelah dia mengalami sesuatu yang luar biasa itu, sesaat kemudian dia keluar, dia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar. Kalau 100 dinar itu berarti upah 100 hari. Upah 100 hari itu berarti kan sekitar 3 bulan lebih 10 hari ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ketika si kawan ini memohon kepadanya, sabar, hutangku itu akan kulunaskan, sama persis seperti yang dia katakan kepada si raja itu. Si hamba yang pertama tadi menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu si hamba yang kedua ini melunaskan hutangnya? Posisinya di penjara ya, bagaimana dia membayar kembali hutang-hutangnya? Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu melaporkan itu kepada sang raja. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara bisa menyimak pembacaan kita. Begitu menyedihkan ya Bapak Ibu, bagaimana seseorang yang baru saja diampuni luar biasa karena kesalahan yang luar biasa besar, tidak mampu memberikan pengampunan yang sama atau bahkan lebih kecil, kalau boleh diukur besar dan kecil, dari apa yang baru saja ia dapatkan. Nah Bapak Ibu, seringkali kalau berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, kita juga mungkin ya, semoga tidak, ada di dalam situasi yang sama. Kita melihat bahwa ih kebangetan yo, nek aku dari wong kuwi mesti saya tidak akan melakukan hal itu. Dia dosanya begitu luar biasa, sudah menyakiti hati saya sedemikian rupa, sudah membuat saya sakit
pernah meminta pengampunan dari orang itu, meminta maaf pada orang itu. Sementara kalau orang lain kita harus kita mengatakan bahwa sampai dia datang dan bersujud kepadamu baru aku akan memaafkan dia. Atau kita juga mungkin pernah mengatakan mau datang sekalipun, mau bersujud sekalipun saya tidak akan memaafkannya. Semoga kita tidak mengalami itu ya Bapak Ibu ya, tidak pernah mengatakan itu. Namun jika kita pernah ada perasaan, ada perkataan yang mengatakan demikian, maka satu hal yang kita bisa refleksikan dari perikop ini, bukankah kita punya mengalami pengampunan yang luar biasa yang Tuhan sudah beri? Dan mungkin kita pernah melakukan sebuah kesalahan kepada pribadi yang lain yang kita tidak sadar, yang kita menyakiti justru mungkin dengan kesengajaan, tapi orang itu jangan-jangan sudah mengampuni kita. Mari Bapak Ibu, kita melepaskan diri kita dari, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang semacam ini. Jikalau memang ada hal-hal yang seperti ini yang masih mengganjal di dalam hati kita, mari kita melepaskan dari itu semua. Kita memberikan pengampunan bagi mereka yang pernah menyakiti kita. Dengan demikian Bapak Ibu, hidup kita di waktu-waktu yang selanjutnya akan lebih mudah, akan lebih enteng, ringan, karena nggak ada beban lagi Bapak Ibu. Karena yang tersisa hanyalah apa yang saya bisa lakukan yang baik buat orang lain. Saya tidak menagih, tidak menunggu-nunggu orang meminta maaf kepada saya, tidak menunggu-nunggu orang meminta pengampunan saya, sebab saya sudah memberikannya, sebab kita sudah memberikannya untuk orang-orang yang menyakiti kita. Mari kita mengerjakannya, melakukan dengan segenap hati. Amin. Pengampunan ini baik untuk kita. Marilah bersama dengan umat di seluruh dunia dan sepanjang abad kita memberikan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuduskan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita satu dalam doa. Bapa, kami naikkan doa syafaat kami saat ini. Kami mengingat Tuhan bangsa kami, negara yang kami kasihi ini di dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami mengingat pemerintah yang berjuang, yang berusaha untuk mengambil langkah-langkah strategis yang baik, mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Tuhan berkatilah, Tuhan mampukan mereka dengan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk tenaga medis dan non-medis dimanapun mereka berada. Kami turut berduka Tuhan untuk mereka yang sudah gugur karena pandemi ini. Tuhan, kami percaya Engkau merangkul keluarga demi keluarga yang kehilangan kekasih, sahabat, orang tua mereka ini yang sudah berjuang bagi bangsa kami. Bapa, Engkau yang menolong kami sebagai warga negara yang baik untuk sungguh-sungguh mengerjakan bagian kami, menjaga kesehatan kami masing-masing dengan melakukan protokol kesehatan. Demikian juga Bapak, kami sebagai gereja-Mu, tolong kami untuk mengerjakan bagian kami pula, mengedukasi, menolong jemaat untuk sungguh-sungguh memahami, mengerti dan melakukan firman Tuhan yang hidup, dan juga mengerjakan apa yang baik di tengah-tengah hidup kami di tengah dunia ini. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh. Jamahlah mereka, berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami di tengah studi mereka secara online. Bapak, jaga, rangkul mereka, tolong mereka Bapak. Sebab waktu-waktu ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk melakukan studi secara online. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam kesusahan karena pekerjaan mereka yang
kehilangan pekerjaan, mereka yang menggumuli pekerjaan yang ada saat ini, Tuhan tolonglah mereka. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan pekerjaan yang tepat sehingga mereka boleh berkarya dengan baik di tengah dunia. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bapa, berikanlah kekuatan, kesabaran, iman yang teguh. Mereka boleh menjadi teladan-teladan yang hidup akan cinta Tuhan dalam kehidupan seorang manusia. Kami berdoa untuk relasi di antara setiap kami yang sudah memiliki pasangan hidup. Bapa, mungkin di dalam relasi kami ada hal-hal yang kurang, kami perlu pengampunan yang datang daripadamu, cinta kasih yang Tuhan beri sendiri. Kau juga yang menolong anak-anak untuk semakin mengasihi orang tuanya, demikian juga orang tua untuk boleh mengasihi anak-anaknya. Bapa, Engkau yang memberkati, memampukan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyatakan kami sebagai keluarga yang dipimpin oleh Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami menyerahkan gerejamu ini dengan segala apa yang kami bisa kerjakan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami boleh melayani senantiasa dengan sepenuh hati. Amin. Dalam kesempatan ini kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPT Jateng dengan nomor 31290555595 atas nama GKI Weleri Plelen. Dan sebagai nat persembahan pada ibadah pagi ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami, hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan harap, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.